malam semuanya. Terima kasih kepada Pak Elsa dan Bu Afia yang sudah mau menyerangkan waktu-waktunya di malam hari ini untuk sharing kepada kita semua. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Pak Malam, Arya. malam. Ardi. Selamat malam. Kepada rekan-rekan sekalian, hari ini kita telah masuki Founders Diary episode ke-25, di mana kita akan melakukan deep dive interview dengan dua co-founders dari Fast 8 Group, yang Fast 8 ini terdiri dari tiga produk ya. Yang pertama adalah Gajian, yang kedua adalah Hadir, dan ketiga adalah Benefide. Betul, Pak. Untuk yang baru pertama kali mengikuti Founders Diary, saya Arya Setiarama akan memandu webinar ini bersama kembaran saya Ardi Setiarama. Kami di sini hadir untuk memberikan inspirasi dan forum diskusi yang setiap minggunya membahas tentang isu seputar entrepreneurship, terutama di startup industri antara penggiat entrepreneurship community di Asia Tenggara. Tentunya sudah kalau yang udah pernah ngikutin acara-acara kami, kita pernah adakan dengan beberapa startup, tapi sekarang kita mau mencoba dengan satu bentuk baru, yaitu dari co-founders dari satu startup. Dan yang lebih istimewa lagi adalah hari ini Pak LC dan Ibu Afia adalah sebenarnya suami istri. Jadi ini yang kita pengen pelajari juga lah ini. Karena selama ini mungkin hal ini yang mungkin jarang dibahas, karena kan kalau kita sebagai founders pengennya fokus sebagai founders, tapi sebenarnya kan juga apa yang kita lakukan di pekerjaan itu kan juga tentunya akan mempengaruhi atau gimana hubungan di rumah, dan apakah bagaimana caranya untuk mengatasi itu agar bisa memisahkan antara hubungan profesional sama hubungan di rumah. Jadi dengan rasa hormat saya mau minta Pak Else dan Ibu Afia tolong bisa sedikit introduce yourself dulunya sebelum Gajian dan sebelum Fast 8 ini apa sih kerjaannya dan pengalamannya sebelumnya. Silakan Bu Afia dulu, ladies first. Terima kasih Pak Arya atas kesempatannya sharing malam hari ini. Selamat malam teman-teman, nama saya Afia. Saya co-founder dari Fast 8 yang merupakan company holding company dari aplikasi Gajian, Hadir, dan Benefide. Sekilas tentang aplikasi atau startup yang kami jalani. Aplikasi kami bergerak di bidang HR terutama. Jadi kami membantu perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengotomatisasi perhitungan gaji, PPh 21, BPJS, dan juga kami punya aplikasi Hadir yang membantu untuk tracking absensi, sangat berguna di masa work from home sekarang. Dan juga kami punya aplikasi atau platform employee benefits untuk bagi rekan-rekan yang pengen mendapatkan employee benefits dengan harga terjangkau. Dan di masa pandemi ini bisa mendapatkan employee benefits tersebut secara online. Jadi asuransi, pinjaman karyawan, dan produk-produk work-life balance itu bisa didapatkan di platform Benefide. Jadi saat ini yang saya dan Pak Fernanda lakukan adalah menjadi co-founder dari perusahaan ini. Untuk menjawab pertanyaan Pak Arya tadi, sebelum running company, sebagai background dari tema malam hari ini juga, kita tuh, saya sama Pak Fernanda menikah tahun 2006, running company mulai dari 2008. Jadi most of our marriage life itu dipakai untuk running company bareng. Sebelum running company, professionally saya punya latar belakang pekerjaan yang cukup beragam, mulai dari mengajar, jadi dosen, guru maupun dosen, kemudian jadi konsultan, strategic consultant di salah satu butik consulting firm berbasis di New York. Jadi saya handling project di Indonesia, pernah di media juga, jadi cukup beragam latar belakang saya. Setelah running company, berdasarkan latar belakang pendidikan dan karir saya sebelumnya, saya handle lebih ke bagian external relations dan business side. Mungkin itu Pak Arya sekilas perkenalannya.
dari saya. Baik. Sorry tadi saya mute. Terima kasih Bu Afia. Kalau Pak Asep, saya biasanya panggil Pak Asep, tapi Bu Afia panggilnya Pak Fernanda. Jadi lebih. Bisa dua-duanya sih Pak. Bisa dua-duanya. Kalau di kantor Pak Fernanda. Oh gitu, ya oke deh. Kalau Pak Fernanda apa backgroundnya sebelum bisnis bareng ini? Jadi sebelum mendirikan Fast8 ya, sebelum menikah saya itu habis lulus saya jadi profesional dulu. Saya pernah di Astra, terus saya juga pernah di lembaga keuangan di Bahana. Terus seputar lembaga keuangan dan pasar modal ya. Juga pernah di asuransi tahun 2006 dan kemudian ketika menikah saya memang sudah tidak lagi bekerja secara di perusahaan sebagai profesional, tapi mulai join di perusahaan keluarga awalnya tahun 2006 sampai 2008. Sebelum akhirnya tahun 2008 memutuskan untuk membangun usaha sendiri, Fast8 itu dari asal kata 2008 ya. Waktu itu masih sebagai sebuah perusahaan software house. Sebelum akhirnya Ibu Afia join tahun 2010 membantu ya, karena mungkin melihat saya sendiri sulitan juga untuk membangun karena memang background saya terutama dari sisi produk gitu kan ya. Nah disitulah Bu Afia bisa melengkapi dari sisi bisnis dan marketing and sales, Pak Arya. Oh jadi sebenarnya udah cukup lama ini ya perusahaan Fast8 ini ya dari 2008 ya. Dan tadi berarti ada jeda waktu ya 2008 sampai 2010 itu Bu Afia apa role-nya? Ya. Jadi supporting wife gitu ya. Enggak Pak, jadi kita awalnya, jadi di 2008 itu kita sepakat untuk charted our own ways gitu. Jadi Pak Fernanda mulai Fast8, saya waktu itu mulai startup sendiri juga di bidang e-commerce. Waktu itu masih zamannya mulai e-commerce mulai kecil-kecilan di Indonesia. Waktu itu saya termasuk yang nyoba di awal, tapi setelah kurang lebih 2 tahun jalan, saya ngerasa this is not for me, karena apa ya, bisnis modelnya terlalu sederhana saya rasa, dan yang penting itu capital saya rasa kalau untuk di e-commerce. Jadi saya putusin untuk tutup bisnis itu. Kebetulan ada keluarga yang tertarik untuk membeli bisnis saya, jadi saya handover ke kerabat tersebut. Nah, waktu lagi kosong itulah, terus Pak Fernanda bilang, bantuin dong di bisnis saya, karena kebetulan dia lebih passionate di bisnisnya dan dia butuh co-founder. Jadi mulainya dari situ sih Pak, betul. Jadi dari 2008 sampai 2010 kita belum kerja bareng, baru di 2010 saya join di Fast8. Nah kalau boleh tahu, ya saya kan juga berkeluarga, saya juga punya sebenarnya istri dan ya pasti tentu juga sering berdiskusi lah ya, kita mau berdiskusi sehat gitu. Waktu 2010 itu pembicaraan mau join di itu sempat ada pembicaraan ini gimana nih ntar ya kita juga berkeluarga tapi juga kita kerja di satu perusahaan, ini untuk pembagian role-nya itu gimana? Kayaknya enggak ya. Jadi lebih karena saya ngelihat bisnisnya udah jalan dan ngelihatnya ya udah, maksudnya ada sesuatu yang running dan waktu itu awalnya mungkin saya lebih ke curiosity aja, gimana caranya ngembangin bisnis ini. Jadi belum, nggak mikir ribet-ribet sih Pak, nggak mikir terlalu rumit nantinya gimana. Tapi intinya ada oke, ini sesuatu bisnis yang udah jalan, terus pengen tahu aja gimana ini bisa berkembang. Mulai dari situ aja dan seterusnya mengalir sih. Oke. Kalau Pak Fernanda waktu mulai Fast8 itu sebagai software house,
software house khusus apa di bidang tertentu, industri tertentu atau broad? Ya, jadi sebenarnya kalau pengalaman berbisnis saya udah tahu sejak tahun 2004. Waktu itu saya membuka konsultan keuangan sih Pak, karena background saya keuangan. Dan yang paling mudah kan sebenarnya mencari klien itu dari network ya, jadi rekan-rekan satu kantor zaman dahulu. Nah, sehingga waktu membuka Fast Aid itu karena background saya juga di pasar modal, itu teman-teman tuh membutuhkan aplikasi. Nah, kebetulan saya dekat dengan teman-teman di perusahaan sekuritas, khususnya di bond trading ya untuk fixed income. Nah, kita punya produk waktu itu untuk sistem trading obligasi. Nah, jadi di awal-awal Fast Aid kita memang memprovide aplikasi buat perusahaan-perusahaan sekuritas tadi gitu. Nah, tapi kita juga istilahnya ada klien-klien juga on project basis. Termasuk waktu itu ada satu klien yang meminta untuk membangun aplikasi untuk database karyawan, dan waktu itu kita mulai mencoba beralih dari desktop ke web base. Nah, disitulah Bu Afia mungkin karena memang Bu Afia lebih istilahnya tajam ya melihat peluang bisnis, dia melihat bahwa aplikasi yang tadinya sederhana database karyawan itu harusnya bisa dikembangkan jadi sebuah produk gitu. Jadi itulah kemudian tahun 2010 itu kemudian menjadi cikal bakalnya Fast Aid, kemudian bergerak di HR Tech kayak gitu. Tapi kapan itu yang bisa bilang pivot dari yang tadi sebuah software house menjadi pembuat produk, yaitu pertama kali adalah gajian? Jadi sebenarnya awalnya malah belum gajian dulu Pak. Jadi memang perjalanan pembelajaran kami cukup panjang ya. Jadi awalnya yang tadi seperti Pak Fernando bilang, awalnya bikin custom software untuk perusahaan keuangan karena latar belakang karir Pak Fernanda kan sebelumnya di pasar modal dan sekitarnya. Nah, waktu saya masuk 2010 itu kebetulan ada tuh klien yang minta dibikinin custom software HR gitu. Nah, jadi idenya tuh sebenarnya mulai dari situ dan ya waktu itu saya yang punya ide gitu. Kalau produk untuk keuangan kan hanya sedikit customer yang bisa beli. Kalau HR itu semua perusahaan punya masalahnya. Nah, jadi itu idenya mulai dari situ. Kemudian kami bikin produk web base yang kami bangun selama kurang lebih 4 tahun, dan gajian itu ide untuk pivot lagi ke gajian itu baru di 2014. Jadi sebelum akhirnya decide untuk gajian, tapi udah mulai buat software HR juga maksudnya. Betul. Tapi juga kayak apa project basis gitu ya. Betul, ya. Sebenarnya rencananya waktu itu udah mulai bikin produk, cuman ternyata pasar yang kami tangani waktu itu kan lebih pasar medium up gitu. Itu belum bisa menerima model yang lebih standardized product. Nah, jadi akhirnya project basis lagi. Oke. Ini mungkin sudah ada beberapa question, tapi ada beberapa yang udah dijawab juga ya. Yaitu tadi kita sempat nanya why HR, jadi lebih ke arah karena melihat ada demand ya. Jadi dari tadinya bikin produk untuk banking, terus mungkin dilihat juga mungkin ada demand buat HR, bikin untuk HR, dan waktu itu demand-nya adalah di medium up. Terus apa yang terjadi sampai membuat Bu Afia dan Pak Fernanda decide kayaknya kita perlu buat yang SaaS yang lebih untuk medium SME? Ya, karena tadi tuh yang cita-citanya adalah pengen bikin produk yang bisa dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya orang gitu kan. Nah, kalau project basis tuh kendalanya kan kita bikin satu project untuk satu klien, dan semua resource yang kita punya itu akan terpusat di klien tersebut gitu. Nah, jadi kita ngelihatnya itu bukan
kalau kita pengen company terus growing, itu bukan model yang bisa scalable gitu. Makanya kita mikir lagi gimana caranya supaya kita bikin produk yang bisa scalable. Dan ketika kita pengen, karena memang udah aset pengetahuannya itu di HR, jadi kita mikir gimana kita bisa punya aset knowledge yang kita punya itu jadi scalable. Dan karena kita ngelihat bahwa yang lebih fleksibel penerimanya terhadap aplikasi berbasis awan atau cloud itu perusahaan yang lebih kecil, makanya kita mulai berfokus ke produk SME awalnya. Nah, sambil jalan ternyata ke sini juga banyak perusahaan besar juga yang menggunakan. Seperti itu, Pak Arya. Ada kayak, masih ingat nggak apakah ada kayak suatu momen gitu yang kayak dimana aha momennya, mungkin apakah lagi diskusi berdua atau apa, mana oh kayaknya kita perlu nih masuk ke yang SME tapi dengan model cloud based gitu. Aha momennya itu waktu kita mulai cari investor, pitching ke investor, terus dikasih feedback bahwa ini modelnya nggak scalable ya. Dan jadi aha momennya itu sebenarnya pahit, Pak Arya. Kita lagi satu waktu kita pitching ke salah satu investor. Waktu itu sebenarnya saya udah lagi kurang sehat, tapi karena udah janji gitu kan, terus pitching ke situ. Nah, kebetulan si investornya ini juga mungkin karena saya kurang sehat juga ya, jadi ngerasanya komentarnya cukup pedas gitu. Nah, jadi kayaknya itu istilahnya ditabok banget gitu waktu itu. Balik lagi komentarnya adalah ini bentuknya nggak scalable gitu. Tapi saya lupa kata-kata persisnya, tapi intinya momen itu tuh benar-benar bikin kita cukup tertohok ya, dan kita beneran mikir oke, ini kayaknya memang ada yang kita benar-benar perlu pikirkan dengan dalam gitu. Nah, jadi saya ingat dulu saya sama Pak Fernanda spending mungkin satu sore atau satu malam untuk down moment dulu gitu. Besoknya, tapi pas udah kita pikir oke, kita switch ke cloud. Besoknya kita bikin aplikasi namanya Gajian, kayak gitu sih. Oke. Nah terus yang investornya itu setelah bikin Gajian akhirnya invest di Gajian nggak? Enggak. Oh, enggak. Sekarang kayaknya udah nggak aktif sih investornya. Oh gitu. Kalau dulu namanya apa ya? Dulu produknya namanya apa? Dulu produknya sebelumnya namanya HRD Helper. HRD Helper. Sekarang masih ada kok websitenya, tapi masih? udah ada aplikasinya. Oh, udah nggak ada aplikasinya. Yeah. Nah, waktu mulai Gajian itu waktu dulu udah ada talenta belum? Maksudnya udah ada ya talenta ya? Udah. Jadi kita termasuk anak bawang ya yang launching. Kita karena kita tahu berdasarkan pengalaman kami berdua 4 tahun building aplikasi itu. Aplikasi HR itu nggak sederhana. Jadi kalau misalnya salah itu namanya gaji ya, orang sangat-sangat sensitif. Jadi kita beneran agak lama untuk launching karena kita make sure hitungan pajaknya benar, hitungan BPJS-nya benar. Dan itu kalau ngomongin tentang berantemnya suami istri gitu, itu termasuk itu momen launching itu termasuk yang cukup panas itu, karena dari sisi bisnis saya pengennya launching, dari sisi produk beliau pengennya ini produk harus benar dulu, kayak gitu Pak. Oke, ini mungkin kalau gitu saya serahkan ke Pak Ardi karena ini yang part of the next question. Silakan Ardi. Oke, yang ini next segment ya. So it's about the relationship. Jadi kalau yang sekarang ini bagaimana perasaannya untuk bekerja berdampingan suami dan istri. Kita mulai dengan Bu Afia dulu. Oke. Ini by the way saya dipesenin, saya yang banyak ngomong karena baru dia tadi siang habis ngisi event Pak, jadi energinya agak habis juga. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah how does it feel to work with your husband? Oke. It's the best and the worst of both worlds. Jadi di satu sisi positifnya adalah kita cepat jadinya, karena setiap isu itu
langsung didiskus, kalau perlu sampai jam 1 malam, sampai jam 3 malam, pokoknya kalau misalnya ada masalah kantor, harus tuntas gitu. Jadi besoknya itu udah langsung solving the problem, dan mungkin itu juga yang bikin kita cepat gitu dari sisi product development, dari sisi kendala bisnis apa yang kita hadapin itu langsung solve kayak gitu. Atau kita at least udah bisa langsung envision the way out itu cepat. Buruknya ya tadi itu, maksudnya kalau nggak kelar itu bisa, maksudnya misalnya dan ini kalau saya termasuk morning person, dia termasuk night owl. Jadi dia baru mikirnya malam, saya lebih encer kalau pagi. Nah, jadi kalau jam 10:30 itu saya udah siap-siap tidur, dia terus nanyain ini kalau masalah ini gimana. Nah, itu terus harus hati-hati di situ. Jadi intinya ujung-ujungnya menemukan equilibrium sih. Mungkin Pak Fernanda ada yang mau ditambahin. Pak Fernanda ada yang mau ditambahin nggak? Ya, jadi saya pernah dikomentari oleh satu orang teman juga dari startup, ya, atau salah satu visi, saya lupa. Dia bilang bahwa even co-founder dengan spouse atau suami istri itu sebenarnya berbahaya. Dia bilang gitu kan ya. Karena kan antara pembicaraan bisnis dengan pembicaraan keluarga itu bisa nyampur dan bisa istilahnya bisa aja justru kontraproduktif gitu. Tapi mungkin Pak Ardi karena yang pertama memang waktu pas sebelum menikah, waktu pas masih berdoa menemukan jodoh ya Pak Ardi, saya memang pengen menemukan jodoh yang bisa membantu saya bersama-sama mengelola sebuah bisnis gitu. Ya, jadi alhamdulillah ternyata ketemu Bu Afia yang juga kurang lebih bisa menerima suami yang penghasilannya itu pas-pasan di awal gitu ya. Karena memang kan ketika kita membangun bisnis tidak ada penghasilan tetap gitu. Jadi waktu itu saya cuma ada penghasilan tetap dari profesi saya sebagai dosen luar biasa, bukan dosen tetap di awal-awal waktu Fast Ed berdiri. Nah, jadi itu yang kemudian jadi pegangan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan Bu Afia waktu itu bisa menerima keadaannya. Saya banyak sekali mendengar teman-teman yang menjalankan bisnis gitu kan, istrinya tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, ini malah pasangan tidak hanya bisa menerima, tetapi juga malah membantu. Nah, jadi itu dulu yang memang ada satu visi yang sama, bahwa kita akan melalui track jalan hidup seperti ini. Jadi apapun keadaannya di depan, itu tidak usah mengeluh gitu kan, malah saling bantu gitu. Nah, ini juga yang membuat ada feeling toleransi gitu, bahwa istilahnya tuh kita di sini kan saling melengkapi. Jadi saya sama Bu Afia itu boleh dibilang, tadi Bu Afia bilang dia orang pagi, saya orang malam gitu kan. Boleh dibilang Bu Afia lebih otak kanan, saya lebih ke otak kiri, misalnya gitu. Jadi Bu Afia lebih, misalkan dalam konteks launching produk, itu lebih progresif, lebih cepat. Saya lebih teliti, lebih hati-hati, mempertimbangkan sesuatu gitu kan. Jadi memang itu yang membuat kita bisa saling melengkapi. Terus kemudian tentang bagaimana memisahkan antara kehidupan pribadi dengan bisnis. Nah, ini mungkin agak membantu ya Pak Ardi, saya nggak tahu sebenarnya ada korelasi apa enggak. Mungkin karena saya background saya accounting gitu. Dan di accounting itu kan memang kita ada istilah segregating of duty gitu kan ya. Istilahnya memisahkan antara ini harta pribadi, harta kekuasaan, harta perusahaan gitu kan ya. Atau tugas si A, tugas si B itu clear, jelas gitu. Nah, itu juga yang kita terapkan di rumah gitu. Ya walaupun tidak bisa ideal-ideal banget sih, tetap aja ada masuk ke ranah pribadi, misalkan sebel-sebelan, misalkan kalau nggak selesai masalahnya sampai besok pagi. Tapi biasanya sih nggak pernah berlanjut lebih dari
1 hari gitu. Jadi besoknya kalau enggak saya nyuci piring ya, biar Bu Afia seneng gitu. Gitu sih, memang harus saling memahami lah keadaan masing-masing. Gitu sih, Pak Arya, Pak Ardi. Lebih sering saya nggak mau sebut berantem ya, lebih sering berdebat masalah keluarga sehari-hari atau di kantor nih? Kantor. Pasti di kantor ya? Enggak, maksudnya masalah kantor itu kebawa sampai rumah itu kayaknya founders kan mikirnya apa namanya ya, itu company kita, baby kita juga gitu kan. Jadi ya itu dibawa ke rumah. Kalau masalah rumah malah kita cenderung simple ya, anak cuma 1, terus kemudian visi keluarga juga cenderungnya sama. Jadi lebih banyak apa namanya argumentasi itu masalah kerjaan sih. Oh, jadi apa namanya? Ya kerjaan sudah menjadi part of the family juga gitu ya. Betul. Jadi anak kami itu apal tuh masa investor, fundraising, istilah-istilah kayak gitu tuh udah jadi bagian dari kosakata harian dia. Kalau anak apa misalnya lagi libur itu dibawa ke kantor juga atau? Jadi anak kami itu dari umur 2 tahun, waktu saya udah mulai gabung itu udah dibawa ke kantor, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Arya atau Pak Di ke kantor kami, kenapa nggak pakai sepatu di dalam ruangan, itu sebenarnya bawaan dari waktu bawa anak ke kantor, dia harus, kan waktu itu lagi masa merangkak kan, jadi lantai itu harus bersih gitu. Nah, jadi apa namanya, kita kebiasaan untuk nggak pakai sepatu di dalam ruangan dan itu kebawa sampai sekarang. Jadi dia beneran besarnya di kantor. Takut ini juga. Ya, jadi dia memang ya karena kita kurang waktunya untuk istilahnya quote unquote untuk mengantar dia ke sekolah, kita pilih sekolah yang waktu itu dekat dengan kantor, cuma jalan kaki. Dan sekarang itu sejak 1,5 tahun yang lalu dia homeschooling gitu, karena memang kita lihat homeschooling lebih praktis ya, dan kita bisa mendesain sekolah dia, kurikulum dia, dan mencari guru yang tepat buat dia. Jadi dan sekarang jauh lebih dekat sih dibanding yang sebelumnya, gitu Pak. Oh, jadi udah homeschooling jauh sebelum anak-anak lain sekarang jadi homeschooling gitu ya? Iya, dari tahun 2019 dia udah homeschooling duluan. Kalau homeschooling, sorry, kalau Pak Fernanda sama Bu Afia ngelihatnya kalau punya anak ini itu lebih akan punya waktu lebih banyak dengan jadi founders gini atau kalau sebagai profesional? Itu menurut saya bukan pertanyaan yang black and white ya Pak. Dalam arti memang sebagai founders waktu kita lebih fleksibel, tapi juga sebenarnya lebih menyita waktu dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita ngelihatnya work-life integration kali ya istilahnya. Jadi apa namanya, dan balik lagi, jadi waktu memang secara mindset itu kita harus mengalokasikan bahwa ada waktu keluarga, walaupun nggak di-set secara eksklusif gitu, tapi maksudnya sadar bahwa maksudnya tetap bahwa ada kehidupan lain selain running company gitu. Oke, back to Adi. Oke, ini next question-nya ini mungkin agak kita naikin a little bit ya. What do you like and hate the most about your husband or wife? Mungkin sekarang mau mulai dari Pak Fernanda mungkin dulu. As a professional ya, as a partner, as a founder, as a co-founder. As a co-founder ya. Mungkin kita mulai dari Pak Fernanda dulu. Oh ya. Kalau sudah pada saat berargumentasi ya,
Terutama kalau saya misalkan timbul ide jam 11 malam, Pak. Itu bisa ditinggal tidur. Toko tutup katanya gitu. Padahal idenya baru muncul jam 11. Nah itu yang kadang-kadang rasanya udah semua ide itu udah di mulut, tiba-tiba harus dimasukin lagi ke dalam gitu kan ya, disimpan sampai besok pagi. Terus besoknya lupa lagi, Pak. Iya, besoknya lupa lagi. Makanya biasanya ya udah tulis di WhatsApp dulu gitu supaya gitu. jangan lupa. Biasanya Jadi gitu sih. Jadi ada solusinya ya paling nggak ya. Kalau yang paling disukai dari Bu Afia sebagai rekan kerja? Itu tadi Pak, karena saya sama Bu Afia mungkin ada titik strong point dan weakness yang beda-beda gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin saya abai, Bu Afia bisa lihat, atau sebaliknya juga begitu. Sehingga apapun keputusan yang kita bikin itu sudah dilihat dari banyak sisi gitu, nggak hanya dari sisi saya gitu. Tapi pernah nggak sampai apa ya? Deadlock. Iya, deadlock. Enggak sih ya, Bu Afia. Enggak sih. Ya? Kalau deadlock sih nggak pernah. Biasanya tuh yang sering terjadi adalah kita tuh argumentasinya keras, dia argumentasinya keras, saya argumentasinya keras, tapi ujungnya kita nyadar bahwa sebenarnya angle kita sama gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ya jadi jarang sih deadlock karena biasanya sih memang kita tahu ujung-ujungnya ini masalahnya A, solusinya sebenarnya B gitu kan. Cuman dia ngelihatnya dari satu sisi, saya ngelihatnya dari sisi lain. Malah yang biasanya terjadi adalah kita saling ngelengkapin bahwa karena angle-nya beda tapi masalahnya yang dilihat sama dan solusinya juga searah. Jadi malah saling melengkapi. Gitu sih. Dan sama sih yang saya nggak suka juga tadi itu jam 11 malam udah ngantuk banget gitu. Terus diajak ngomong masalah yang super kritikal gitu kan, kesel gitu. Jadi hal yang tidak disukai sebenarnya satu hal, tapi sisinya berbeda gitu ya. Betul, sama kayak yang ini juga kan, maksudnya yang nggak disukain juga sama, tapi sisinya beda. Oke, tapi kalau yang disukai mungkin kira-kira sama juga ya? Sama juga, jadi ya karena mungkin latar belakang kita saling ngelengkapin, jadi apa namanya ya ngelengkapin aja gitu. Kalau ada satu masalah dia bisa lihatnya dari sisi A, saya ngeliat dari sisi C gitu. Nah tinggal menyelaraskan aja gitu, karena biasanya debatnya justru di situ. Terus setelah udah 1 jam, 1,5 jam, ini sebenarnya sudah sama nih gitu, cuman angle-nya diskusinya berbeda aja. Tapi biasanya kadang-kadang ada nggak orang lain yang menjadi tiebreaker? Nggak ada. Kita solving sendiri. Oke. Oke, mungkin next question, mungkin balik ke Arya lagi. Oke. Ini lebih ke arah nanyain apa ya? What are the ups and downs for founding a company, especially in the perspective of you both are working with your spouse? Jadi lebih ke arah ya, apa sih yang apa up and downs-nya sebagai bekerja sebagai suami istri ini? Mungkin ups and downs-nya. Iya, ups and downs-nya. Ya pastinya karena ini bisnis bersama ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita ngelihatnya masalah yang cukup signifikan, ya berarti ini jadi itu jadi beban kita berdua. Dan ya di situ jadi karena kita juga ini masalah perusahaan dan juga di rumah kita pikirin juga, jadi itu bisa kadang-kadang perasanya lebih berat mungkin ya dibandingkan co-founder yang co-founder yang bukan hubungan atau bukan satu keluarga. Tapi di sisi lain yang tadi saya bilang bahwa satu benefitnya adalah karena kita bisa mendiskusikan masalah itu sampai sepanjang-panjangnya, sampai setuntas-tuntasnya. Jadi
kecenderungannya itu bisa solve-nya juga lebih cepat gitu. Jadi itu satu hal. Kemudian juga sisi lain adalah karena ini partner di bisnis dan juga keluarga, jadi kita jadi lebih tahu satu sama lain gitu, dalam hal mengenali satu sama lain itu juga lebih dalam gitu. Jadi journey-nya tuh bareng gitu antara perjalanan membangun perusahaan sama membangun keluarga tuh saling pembelajarannya itu selaras, dan jadi itu cross fertilization knowledge-nya tuh ada gitu Pak. Jadi lebih ke arah kalau misalnya ada sesuatu yang lesson learn dari journey-nya itu berdua belajar terhadap hal-hal tersebut ya jadinya ya. Belajar bareng kayaknya jadinya ya. Betul. Jadi dan lesson learn-nya bukan sekedar dalam hal bisnis, tapi juga kepribadian masing-masing. Oh ternyata misalnya jadi misalnya nih Pak Fernanda tuh cenderung kalau misalnya ngeluarin ide tuh harus verbal gitu kan, dan kalau saya cenderung orangnya visual. Nah, itu kan juga kalau knowledge seperti itu juga penting dalam hal berkeluarga kan, gimana kita sharing ide. Nah, saya ngelihat itu dia di kantor kayak gitu, di rumah kayak gitu juga. Jadi itu juga saling lesson learn-nya tuh dua arah gitu, Pak. I see. Jadi secara ya nggak hanya mengenai startup aja, tapi juga kepribadian masing-masing dan how you handle problems, how you approach to give solution itu juga berbeda. Jadi dari pelajaran yang dijalankan perusahaan itu juga jadi bisa diterapkan juga di rumah kelihatannya juga ya. Iya. Dan memang kadang-kadang kalau kita ngobrol itu random Pak. Jadi mulai dari misalkan ngomongin pemilihan presiden di Amerika, ngebahas tentang Donald Trump, tiba-tiba ngebahas tentang anak, tiba-tiba ngomong tentang bisnis. Jadi seperti itu istilahnya, cuman memang polanya sama lah, gitu. Nah kalau ini kan karena running company ya, saya cuma go back sedikit ya ke tadi waktu bangun gajian juga nih, mungkin biar kalau misalnya ada yang mau dengerin sharing sedikit. Of course saya tahu lah bahwa Pak Fernanda dan Bu Afia ini punya sertifikasi ya, saya nggak tahu sertifikasinya apa. Bisa cerita sedikit nggak mengenai waktu itu? Kan tentunya tadi Pak Fernanda bilang Pak Fernanda backgroundnya accounting ya. Kalau Bu Afia apa background pendidikannya dulu? Saya MIS dan marketing, kemudian juga MBA. MBA. Nah jadi terus decide untuk jadi sertifikat bersertifikasi HR ya tadi. Betul. Bisa share sedikit nggak itu thought prosesnya waktu itu untuk mengambil seperti itu? Jadi waktu kita udah mulai launching gajian, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk membesarkan company ini. Itu Pak Fernanda dulu yang ambil sertifikasi. Dia tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu tuh harus 110% gitu. Jadi waktu udah oke, kita fokus di HR Tech, saya harus tahu sampai dalam-dalamnya gitu. Ini area apa? Nah, dia ambil sertifikasi. Udah selesai diambil sertifikasi, saya disuruh ambil sertifikasi. Waktu itu saya ngamuk-ngamuk. Udah running startup yang udah full time job. Saya juga ibu gitu kan, full time job juga. Ngambil sertifikasi yang itu 3 bulan intens, sudah kayak mini MBA sendiri gitu. Jadi itu intensif banget, dan ngapain sih saya harus ngambil sertifikasi gitu kan. Tapi balik lagi prinsip dia adalah kalau udah nyebur ya harus nyebur 100% gitu kan. Harus tahu luar dalam gitu. Ini ranahnya apa. Jadi ya udah maksudnya mungkin itu bagusnya kita ya, kenapa kita bisa running company sekian lama adalah kita sama-sama rasional gitu. Jadi walaupun saya nggak suka gitu kan sama saran dia, tapi
secara rasional tuh bisa saya terima gitu, bahwa iya sih memang benar gitu kan. Jadi ya udah saya jalanin. Jadi seperti itu sih Pak prosesnya kurang lebih. Jadi bahwa kita ngerasa memang itu udah responsibility kita untuk serving our customers, bringing the best return buat investor kita. Jadi ya kita harus tahu ini ranahnya seperti apa untuk memberi yang terbaik. Tapi merasa perbedaan nggak sebelum ambil itu bersertifikasi sama setelah tersertifikasi? Mungkin Pak Fernanda. Ada. Iya. Jadi saya sebelum running Fast 8 itu 2 tahun di perusahaan keluarga memang menghandle istilah itu suatu direktorat yang mencakup finance termasuk HR. Nah, jadi di situ sebenarnya sudah belajar tentang HR sehingga waktu mendapatkan proyek untuk membuat HR kecil-kecilan waktu itu di awal sekali itu saya sedikit tahu tentang bisnis proses di HR. Nah, tapi waktu saya ngambil sertifikasi, apa yang istilahnya saya lihat, saya dengar, dan saya tahu sebelumnya, itu seakan-akan seperti bisa saya framing dalam sebuah struktur. Mungkin seperti kita ngambil MBA kali Pak ya, istilahnya orang bisa punya pengalaman bisnis yang panjang sebelumnya, tapi begitu dia ambil MBA dia bisa nge-frame gitu kan dalam suatu konsep. Frameworknya itu yang frameworknya betul kita pelajari. Nah, kurang lebih sama seperti itu juga waktu mengambil sertifikasi itu, sehingga waktu kita kemudian istilahnya menjelaskan ke orang lain itu juga lebih terstruktur gitu, lebih jelas gitu. Makanya kami berani kemudian membuat suatu unit kan di Gajian namanya Gajian Academy. Jadi di Gajian Academy itu memang kita bertujuan untuk memberikan edukasi betapa pentingnya pengelolaan SDM kepada teman-teman di UKM khususnya gitu. Itu karena kita sudah paham bagaimana praktek maupun bagaimana konsep dari HR yang seharusnya. Nah itu kalau kita nggak ngambil sertifikasi mungkin kita agak rada-rada nggak percaya diri juga kali Pak Arya untuk ngasih lesson ke teman-teman di kalau dari sisi product development-nya kan Pak Fernanda yang mungkin in charge of product development. Dari sebelum dan setelah bersertifikasi ada improvement nggak secara produknya? Ya, jadi waktu pas kita membangun HR platform pertama kali yang masih on project basis, itu kita banyak membangun berdasarkan pengalaman pribadi dengan masukan-masukan dari klien-klien yang rata-rata adalah HR manager, ya kan. Nah, sewaktu kita mulai untuk membangun gajian, dan di situ saya rasa ini karena memang bukan project basis, istilahnya ini cloud based, di mana saya andaikan waktu itu kalau kita sudah membangun satu aplikasi dan aplikasi itu kita luncurin terjadi masalah, itu sama seperti kita memperbaiki kapal di tengah laut gitu. Jadi artinya ini harus dipersiapkan secara benar, secara konsep memang ini best practice in HR. Makanya tahun 2016 itu kita ambil sertifikasi. Nah itu yang kemudian menjadi validasi untuk produk-produk di Gajian Pak Arya. Nah itu yang sangat bermanfaat banget waktu kita membangun Gajian di awal. Tapi kalau misalnya best practice-nya itu kan ada ya Pak, tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kan banyak yang memiliki ya berbeda-beda. Nah kan nanti mungkin ada satu customer A mungkin bisa nggak custom, customer B bisa nggak custom, kan pasti banyak yang menghadapi klien seperti itu kan Pak. Ya betul, benar sekali Pak Ardi. Jadi memang kita paham bahwa selama kita 4 tahun sebelum membangun Gajian, kita sudah menemukan kenyataan di lapangan bahwa setiap perusahaan itu punya policy HR yang beda-beda, gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang buruk ya, karena memang policy HR di Indonesia
itu tergantung kepada dia industri mana, di stage apa gitu. Nah, justru itu menjadi challenge kita karena sebenarnya framework-nya sama, tapi memang customisasi dari framework itu yang kemudian membuat berbeda. Nah, waktu membangun gajian karena memang kita menargetkan di awal itu adalah small medium, waktu itu saya masih ingat kita mengadakan riset, goals kita adalah bagaimana menciptakan aplikasi yang bisa digunakan even oleh restoran Padang gitu kan ya, yang punya sistem pengupahan, ada gaji tetap, ada gaji bulanan, ada gaji 2 mingguan, ada gaji 100 harian, atau ada salah satu konveksi ya yang memberikan gaji kepada karyawannya dibagi dua dibagi dua term. Ada yang dibayar di akhir bulan dan ada juga sebagian yang dibayar di tanggal 15. Nah, jadi ini cukup variatif, malah tidak standar gitu. Nah, itu yang kemudian kita jadikan sebagai dasar, kita harus bisa menciptakan suatu aplikasi yang at least bisa memenuhi majority daripada kebutuhan daripada user-user yang bermacam-macam corak tadi, Pak Ardi. Nah, di situ memang yang membuat kita agak lama di dalam mengembangkan gajian, karena kita harus mengconsider istilahnya model seperti apa yang bisa mengcover corak yang beragam tadi. Karena ini kan satu apps, satu aplikasi yang tidak bisa di-custom, cuma bisa di-improve, di mana satu improvement juga akan dirasakan oleh semua user. Jadi kita memang harus nyari satu platform yang itu bisa masuk ke banyak segmen dan banyak corak kebijakan HR. Oke, thank you. Pak Fernanda, kalau saya buat tahu, kenapa Pak Fernanda menyarankan juga Bu Afia untuk ambil sertifikasi tersebut? Padahal kan Pak Fernanda sudah ambil duluan gitu kan. Kalau saya mikirnya, ya kan salah satu aja udah gitu. Supaya ada sparring partnernya, Pak. Oh gitu. Kalau sendiri kan, kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin ini harus dibahas gitu kan, ya Arya harus nyari temen kan, kan lebih lama. Kalau misalkan Bu Afia di rumah langsung bisa bahas gitu. Paling nggak jadi bisa diskusi dengan dasar knowledge yang sama jadinya ya. Betul. Oke. Jadi jadi pulang dari sertifikasi itu ngebahas tuh modul ini kok kayaknya begini ya, kayak gitu. Jadi ya nggak pernah berhenti Pak diskusinya. Karena ini interesting ya, bahwa biasanya kan banyak ada startup yang mulai gitu ya, terus mereka as they build the product, mereka akan rekrut orang yang punya pengalaman di industri tersebut gitu. Jadi untuk sebagai product team-nya juga yang mengerti bisnis proses di industri tersebut. Ya, kalau saya lihat ini Pak Fernanda sama Bu Afia instead of doing that, ambil sendiri ya untuk lebih mengerti. Ya, kayaknya kalau di pendapat kita adalah sebagai founder kita yang punya tanggung jawab untuk tahu ujung sampai dari awal sampai akhir. Jadi ya itu sih kenapa kita membuat pilihan itu. Kalau Bu Afia merasa itu nggak ada benefit dalam setelah mengambil sertifikasi itu, bisa jualannya lebih bagus, bisa lebih terstruktur? Iya, karena balik lagi sama yang seperti Pak Fernanda bilang, dengan khusus ngambil sertifikasi di HR itu membuat kita jadi paham framework berpikirnya itu idealnya seperti apa. Kemudian customer kita itu rata-rata framework berpikirnya seperti apa, dan dengan pemahaman itulah kita bisa ngelihat gap-nya di mana gitu. Jadi sekarang itu kondisi market itu rata-rata misalnya mereka baru tahapan rata-rata atau misalnya bahkan per klien saya bisa ngelihat tahap klien yang ini masih dalam tahapan level 2 gitu kan, organisasi HR-nya. Kalau level
company yang lain itu udah level 7. Dan karena lebih paham peta itulah kita jadi bisa lebih membuat strategi sales yang lebih tajam dan lain sebagainya. Interesting. Thank you Bu Afia. Thank you Bu Afia. Oke, back to Ardi, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari penonton juga nih. Ya, oke, yang pertama dari Pak Islah, apakah pandemi COVID ini sangat berdampak pada Fast 8? Dampak ada pastinya karena kita kan melayani ribuan perusahaan dan sebagian klien kami itu ada yang di travel dan hospitality. Jadi untuk segmen customer di industri-industri yang sangat terdampak COVID dan juga di beberapa wilayah, misalnya Batam dan Bintan yang wilayah hospitality, kemudian Bali itu cukup terdampak. Tapi di sisi lain juga ada dampak positif karena aplikasi kami yang lain selain Gajian Hadir itu jadi banyak banget penggunanya di zaman pandemi ini karena banyak perusahaan membutuhkan untuk absensi work from home atau juga untuk monitor penjualan tim sales. Jadi ada dua sisi sih dampaknya. Negatifnya dan positif, kita bicara dari sisi numbers ya. Ya. Lebih banyak mana nih, negatifnya atau positifnya? Nah, itu menariknya karena kita ngelihatnya bisa diimbangin gitu. Jadi diversifikasi produk kita tuh jalan karena jadinya ujung-ujungnya net off sih, Pak. Oke, next question. Karena pertumbuhan tenaga kerja asing ini dari Pak Arif ya, di Indonesia yang semakin banyak sekitar 38% dari 2014 sampai 2018. Apakah Fast 8 juga bisa untuk handling outsource dari expatriate seperti payrolls, tax, visa, dan etc.? Ya, pertanyaan bagus. Iya, kita juga ada layanan untuk ngelayanin payroll outsourcing dan memang kebetulan banyak perusahaan asing yang jadi klien kami untuk layanan tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan asing yang setup di Indonesia punya tim kecil dan nggak pengen punya tim HR atau timnya pengen baru coba-coba gitu kan. Tapi kan payroll harus jalan terus. Nah, itu kami bantu untuk handling payroll-nya terutama. Untuk tax, visa, dan lain-lain, itu kami punya partner baik itu tax consultant atau yang ngurusin visa juga ada. Jadi kami bisa rekomen untuk untuk klien yang tertarik bermitra sama kami itu konsultan partner kami yang bisa melayani juga ada. Jadi ini sebagai value added service ya? Betul. Jadi awalnya sebenarnya secara core bisnis kan memang kami software developer ya Pak. Yeah. Tapi ternyata memang ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan payroll outsourcing. Jadi akhirnya kami membuat business extension di mana hitung gajinya memang pakai gajian, tapi tim kami yang melaksanakan. Oke, next question dari Pak Islah lagi. Dengan adanya peraturan baru Omnibus Law, apakah berdampak pada flow proses Fast 8? Mungkin ini Pak Fernanda bisa. Barusan tadi siang kita membahas tentang Omnibus Law sih di Gajian Academy. Oke. Jadi kalau dilihat apakah berpengaruh kepada bisnis proses Fast 8, sebenarnya sih nggak terlalu banyak berpengaruh, Pak Ardi. Cuman justru kemungkinan itu adalah gara-gara pandemi ini kan cara bekerja itu agak sedikit berubah ya dari sebelum pandemi. Artinya kalau dulu kita WFO full 100% di kantor semua, jadi agak menghindari hal-hal yang dilakukan secara online karena dulu pernah kita lakukan tuh dan secara teknis masih bermasalah. Aplikasi-aplikasi yang dulu pernah kita pakai, tapi sekarang boleh dibilang
dengan WFH ini, kita hampir WFH 100% Pak Ardi saat ini, belum ada yang ke kantor satupun. Nah, alhamdulillah itu semuanya bisa berjalan baik, malah untuk di sisi produk dan development itu kelihatan cukup efektif gitu. Istilahnya kita bisa rapat dalam satu hari itu bisa 4-5 rapat gitu kan ya. Tinggal pindah dari suatu room meeting ke room meeting yang lain gitu dengan cepat gitu. Jadi kalau apakah bisnis proses berubah gara-gara Omnibus Law? Omnibus Law ini saya lihat sih enggak ya, enggak terlalu banyak berdampak sih ke Fast 8 gitu. Dari sisi apa istilahnya merekrut, apakah nanti PKWT atau karyawan tetap, sepertinya kita tetap akan mengutamakan dulu yang karyawan tetap ya, terutama untuk posisi-posisi yang sangat krusial, kecuali mungkin posisi-posisi yang sifatnya bisa divariabelkan, misalkan seperti itu mungkin kita consider untuk menggunakan PKWT atau yang contract base. Tapi kalau secara formula-formula itu akan ada efeknya juga kan? Formula pengupahan maksudnya? Produk. Atau formula produk di aplikasi maksudnya? Ya, di aplikasi. Apapun yang di aplikasi. Oke. Kita udah teliti bahwa sebenarnya sih perubahan itu terjadi kalau misalnya formula BPJS itu terutama, karena memang di Omnibus Undang-Undang Nomor 11 sekarang itu kan ada istilahnya jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Nah, JKP ini adalah satu penambah pesangon jika seseorang karyawan atau pekerja mengalami PHK. Jadi dia akan mendapatkan maksimal 6 kali upah. Nah, itu akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau kita baca di undang-undang tersebut ya, walaupun ditanggung pemerintah, tapi ada aja kemungkinan sumber dananya itu dari rekomposisi daripada jaminan sosial yang sudah ada di BPJS sekarang. Jadi ada aja kemungkinan rate BPJS itu berubah, Pak Ardi. Jadi ada aja rate itu mungkin bisa tambah mahal, dan itu nanti bisa kita lihat di peraturan pemerintah yang akan terbit setelah ini. Katanya kan ditargetkan 3 bulan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terbit, itu akan ada peraturan pemerintah pelaksananya. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah ada kenaikan rate di BPJS. Kalau misalkan ada pun kenaikan rate BPJS itu sebenarnya akan kita update di aplikasi gajian, tidak terlalu ada perubahan yang major sih di dalam aplikasi. Jadi kita melihat tidak ada perubahan yang terlalu major yang harus kita lakukan di gajian ya, untuk mengantisipasi undang-undang yang baru ini. Oke. Lalu yang terakhir dari Ibu Heidi, dalam membangun bisnis pasti membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, dan bisa saja ada kegagalan. Bagaimana meyakinkan keluarga atau pasangan sendiri bahwa bisnis yang sedang dijalankan ini akan berhasil? Jadi mungkin ini dari Pak Fernanda ya, yang waktu meyakinkan Ibu Afia untuk bergabung, apa nih yang disampaikan nih? Sebenarnya nggak meyakinkan juga sih, Pak, karena waktu itu saya juga nggak begitu yakin. Cuma niat aja, istilahnya itu saya bilang ke Bu Afia bahwa sebenarnya manusia itu sudah ada rezekinya. Ibaratnya tuh kalau binatang melata, asal dia bergerak pasti dia akan dapat rezeki. Dan ke anak-anak di kantor waktu pas awal-awal Fast 8 berdiri, saya juga bahas seperti itu. Kalau kita gerak, kita maju, pasti kita dapat gitu. Jadi ketika ada project, kita bersyukur. Walaupun susah projectnya, alhamdulillah ada yang dikerjakan, ada pelajaran yang bisa kita dapat dari situ gitu. Dan ketika kita dapat learning dari situ, pasti ke depannya kita akan lebih mudah gitu.
ibarat katanya jalannya memang panjang, apalagi di industri yang boleh dibilang startup ini industri baru, kita nggak terlalu banyak punya referensi di Indonesia. Ibarat katanya kita seperti jalan di dalam sebuah terowongan yang gelap gitu kan, tetapi kita yakin di depan itu ada titik terang gitu kan ya, yang kalau kita lalui terus gitu, pasti kita akan sampai ke titik itu gitu, dan disitulah kita bisa melihat lebih lapang. Itu sih. Dan saya rasa Bu Afia juga sama pandangannya dengan saya waktu itu ya. Ini menarik sih pertanyaannya, kan pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan keluarga atau pasangan sendiri bahwa bisnis yang sedang dijalankan ini akan berhasil. Masalahnya nggak ada, maksudnya Bu Hedi nggak ada sih jaminan itu. Jadi memang ngeri-ngeri sedapnya jadi entrepreneur kan di situ gitu kan, bahwa memang nggak ada jaminan itu akan berhasil. Dan maksudnya saya kalau ngelihat teman-teman entrepreneur atau founder yang keluarganya bisa mendukung 100% itu senang sekali ngelihatnya, karena sayangnya kita berdua bukan dari keluarga yang bisa mendukung pilihan kami gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Ardi apakah ada penengah atau gimana, benar-benar ya harus support each other lah gitu, karena misalnya keluarganya Pak Fernanda kan semuanya profesional gitu kan, jadi nggak paham kenapa sih kamu jadi pilih-pilihan yang susah itu gitu kan. Jadi jawaban singkatnya nggak ada jaminan, dan memang harus passion dan personal conviction aja sih. Dan mungkin karena co-foundernya semua istri itu bisa setiap saat bisa saling menguatkan, Pak Arya. Jadi biasanya gantian itu. Ya, gantian, suatu titik bener. Misalkan Bu Afia down gitu kan ya, karena ada suatu masalah. Nah di situ saya lagi prima gitu. Di situ saya mau ngangkat moral Bu Afia. Tapi pada suatu titik bisa jadi saya lagi lelah gitu kan, di situ Bu Afia lagi semangat gitu. Jadi saling ngangkat gitu. Saling ngangkat, ibarat katanya ketika orang naik gunung, ada satu temannya yang jatuh, yang lain ngangkat ke atas. Nanti ketika dia yang jatuh, temannya yang ngangkat. Jadi seperti itu sih. Itu yang membuat kita bisa maju terus gitu. Mungkin saja anaknya yang jadi penengah gitu. Itu betul. Ada pelawak di tengah gitu. Ada pelawak. Yeah. Itu biasa itu jadi obat istilahnya buat lelah, obat sedih. Jadi kalau misalkan lagi seperti itu tinggal peluk anak ya, itu udah kayak ngasih energi ke kita, Pak Ardi. Oke, thank you. Oke, mungkin last question dari Arya ya. Ya benar Pak, sama saya juga kalau udah meluk anak itu udah all problems gone gitu. Gone. Oke Pak, ini last question yang biasa memang kita sering tanya juga. Kayaknya waktu dulu juga Bu Afia kita pernah tanya juga. Tapi kita akan tanya lagi. What is the key takeaway in being a startup founder? Ini lebih ke arah apa sih the key takeaway yang selama menjalankan startup ini yang bisa diringkas menjadi saran atau apapun itu yang sangat to the point dan bisa jadi suatu bahan yang akan dibawa oleh founder-founder ini dalam memulai bisnisnya. Bisa Bu Afia dulu. Tadi siang saya baru baca satu artikel yang ngerimain saya juga bahwa jadi startup founder itu bukan masalah kalau kita mulai usaha atau khususnya jadi startup founder yang dipikirin itu adalah uang. Itu jalur yang sangat-sangat sulit untuk lajur yang sangat-sangat sulit untuk dilalui. Ini beda sama persepsi orang bahwa jadi founder startup teknologi itu glamor atau gimana. Ini totally nggak kayak gitu.
Jadi harus ada sesuatu yang purpose yang lebih besar, misi yang lebih besar. Apa sih yang mau kita cari? Kalau bagi saya adalah saya ngerasain kepuasan untuk ngebangun tim, kemudian juga ngelihat klien happy, bisa tumbuh perusahaannya dari awalnya cuma 1 toko jadi 5 toko, 10 toko. Itu kepuasan saya sebagai seorang founder. Jadi pesan saya buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi founder atau memulai usaha sendiri, harus mulai dari sebenarnya apa sih yang jadi fulfillment atau misi besar kita untuk menjalankan bisnis tersebut. Interesting Bu Afia, karena saya juga setuju bahwa kalau misalnya tujuan adalah uang ya, kadang-kadang misalnya ada tender gagal atau apa, ada project gagal, project rugi dan lain-lain. Kalau misalnya kita purpose-nya itu adalah uang, tujuan adalah uang, motivation kita akan bisa terpengaruh kan ya, jadinya bisa moral kita bisa hancur dan lain-lain. Tapi kalau kita punya tujuan yang lebih besar dibanding uang, itu waktu kita mengalami setback, financial setback, apakah itu gagal tender atau apapun itu, kita masih punya semangat untuk tetap memacu diri kita sendiri. Ya, itu yang saya tangkap dari yang Ibu Afia bilang. Benar kan ya Bu ya? Ya, betul sekali Pak Arya. Pastinya Pak Arya juga merasakan hal yang sama. Iya. Thank you. Oke, Pak Fernanda, kalau Pak Fernanda gimana? Ada different takeaway? Sebenarnya hampir sama sih, bahwa kita harus punya purpose ya. Kenapa kita mengambil jalan hidup untuk menjadi seorang founder? Karena memang journey-nya bukan journey yang pendek. Ini sebuah maraton yang kita kadang nggak tahu berapa kilo ke depan dan masalah yang kita hadapi. Jadi dengan purpose itu yang ya purpose-nya harus besar, bukan materi gitu. Nah, itu yang membuat kita tetap semangat menghadapi apapun masalah yang ada di depan. Kemudian yang berikutnya adalah harus menikmati proses. Dalam arti sometimes ketika kita misalkan terlalu jauh melihat kita melihatnya waduh ini terlalu panjang untuk kita mencapai titik itu gitu. Tapi ketika kita prosesnya kita kita bagi-bagi dalam etape-etape kecil gitu kan ya. Itu kita lebih bisa menikmati achievement kecil dalam proses yang kita lakukan. Nah, itu yang membuat semangat kita akan tetap terjaga gitu, Pak Arya. Nah, ini yang sering dibilangnya quick win ya, celebrate small wins, karena itu it matters, itu bisa bangun semangat tim dan moral di tim juga ya. Betul. Dan kalau misalnya sekarang Pak Fernanda bisa kasih gambaran time frame, kan tadi kan bilang kan ini it's not a sprint, it's a marathon ya. And I agree with that. Itu kalau dari pendapatnya Pak Fernanda, berapa tahun seorang founder akan mendirikan sebuah startup harus commit berapa tahun? Terus Pak Arya, saya dulu agak dibohongi sama mentor saya waktu di Astra ya. Waktu itu GM saya bilang, kalau kamu mau jadi pengusaha, biasanya 2 tahun itu sudah stabil. Dia bilang seperti itu. Dan dengan pola seperti itu, kemudian saya berani membangun tahun 2004 itu, Pak. Tetapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu ya. Istilah itu tergantung sih di tiap masing-masing orang. Ada memang orang yang 2 tahun sudah bisa langsung jadi, tapi ada juga orang yang bertahun-tahun gitu kan ya. Di awal harus mengalami kegagalan ya. Tetapi percayalah bahwa apapun itu kegagalan itu adalah sesuatu lesson yang istilahnya bahkan kalau kita sekolah pun nggak akan kita dapat lessons-nya gitu. Kegagalan itu guru, betul ya, guru adalah guru bagi kita untuk kita bisa melangkah lebih cepat ke depan gitu. Itu sih, Mbak.
Ada yang bilang apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Tertunda, betul. Ya, ya. Dan tapi sayangnya saya jujur saya ngeliat bahwa di Indonesia ini kegagalan ini sangat sering dibilang kayak tabu untuk tidak dibicarakan gitu, sehingga yang masuk berita-berita ke media sosial ataupun ke news itu adalah banyak kan yang success stories gitu, sehingga yang failures of founders itu kurang dibahas, sehingga future entrepreneurs juga tidak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya kan. Betul Pak, betul. Oke, Pak Fernanda, thank you for your key takeaways. Thank you, Bu Afia, for your key takeaways. Thank you for joining Founders Diary. Semoga di ke depan, misalnya kita ada different format or anything, you can join again. And I'll give back to Ardi. Thank you. Oke, terima kasih Pak Fernanda dan Ibu Afia untuk udah sharing-sharing hari ini ya. Jadi kesimpulannya hari ini mungkin bisa dibilang harus bisa bekerja sama ya antara suami dan istri kalau misalnya memang mau decide untuk mendirikan sebuah startup berbarengan ya. Dan apalagi ini cuma berdua kan, nggak ada satu lagi yang buat menjadi penengahnya. Jadi kalau yang saya tangkap ini benar-benar itu harus banyak komprominya, terus ya untungnya sih tadi kan berdasarkan sharingnya nggak pernah sampai benar-benar deadlock, jadi ya mengerti satu sama lain lah ini ya. Oke, bagi yang sudah hadir malam ini terima kasih juga yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang lain yang ingin in touch dengan kami bisa dilakukan melalui follow-up email yang akan kami kirimkan setelah acara, atau bisa follow informasinya di Instagram account Founders Diary atau Siar News. Kalian juga masih bisa menyaksikan siaran ulang dari Founders Diary hari ini melalui YouTube channel Siar News.